Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa sama-sama duduk di tempat yang mulia ini untuk mengkaji warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Malam hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita dari kitab ini di bab yang ke-91 yaitu babul wa'dhi wal iqtisadi fihi. Bab nasihat dan dianjurkannya memberikan nasihat secara ringkas. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Yang namanya nasihat itu tentu saja mesti disertai dengan hukum-hukum syar'i, disertai dengan firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berisi anjuran, motivasi, ancaman sehingga jiwa orang itu mudah untuk mengikutinya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Dan berilah peringatan dengan firman Allah, dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat Al-Quran bagi siapa saja yang takut akan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, jadi yang namanya nasihat itu bermanfaat untuk orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala buka pintu hatinya. Ayat-ayat Al-Quran itu bermanfaat bagi orang yang punya hati, yang mempergunakan pendengaran dan mau menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat yang ke-37, inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada peringatan yang bermanfaat untuk siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang-orang yang punya hati, punya akal sehat. Au alqasam'a wa huwa syahid, dan mempergunakan pendengarannya dan dia menyaksikan, mempersaksikan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-125, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi iman. Dan jika diturunkan satu surat, di antara mereka ada yang berkata, siapa di antara kalian ini yang bertambah imannya dengan surat yang baru turun ini? Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, ketika ayat-ayat itu turun, mereka tambah beriman. Wa hum yastabshirun, dan mereka mendapatkan kabar gembira, saling memberikan kabar gembira tentang ayat yang turun tersebut. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim, maka mereka ketika turun ayat ini bertambah kafir dia.
wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Walauzubillah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti ini, yang kalau dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala pintu hatinya tertutup, yang kalau dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan ingkar terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Imam An-Nawawi rahimahullah taala di sini membuat satu bab yang isinya nanti bercerita bagaimana sih nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara memberikan nasihat, dan salah satunya yang ditekankan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di judul bab ini, mestinya nasihat itu ringkas. Kenapa jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah? Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Karena manusia itu sudah menjadi sunnatullah. Dasarnya memang manusia itu cepat bosan. Bosanan manusia. Cepat capek. Dan cepat putus asa. Oleh karena itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pendek-pendek. Dan beliau diberikan satu kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda beliau, inni utitu jawami'ul kalim. Sesungguhnya aku diberikan kemampuan untuk meringkas perkataan tapi maknanya dalam. Mestinya seperti ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, agar mereka tidak bosan. Jangan lama-lama, agar mereka tidak capek, agar mereka tidak putus asa, sehingga karena 3 faktor ini akhirnya mereka membenci kebenaran. Kalau kebenaran itu dibenci karena faktor-faktor luar yang rugi kita. Kita tidak mendapatkan orang yang mau mendengarkan apa yang kita nasihati. Yang rugi, paling rugi jelas sasaran dakwah kita. Dan tentu kita tidak ingin yang seperti ini, karena memang kita sama-sama mencintai saudara kita, sehingga kita menginginkan mereka mau mengikuti kebenaran di balik firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di bawah judul bab ini, yaitu dari surat An-Nahl ayat yang ke-125 yang kita semua hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Rabbmu bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdialoglah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Yang disebut sebagai sabilullah, sabilu rabbik, jalan Rabbmu, tentu saja adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan agama ini kita bisa menuju Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan ridha Allah, bisa bertemu dengan Allah, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu terjadi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah? Ketika kita dimasukkan ke dalam sorga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabilullah, sabilu rabbik, itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita, jika kita menempuh jalan tersebut, maka kita akan mendapati Rabb kita.
bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Dan ini adalah nikmat yang paling tinggi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi penduduk surga. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita mengajak orang sama-sama jalan di atas jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, di atas agama Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan hikmah. Apa hikmah itu? Para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan hikmah itu yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita menyampaikan firman Allah, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu yang pas, dengan penjelasan yang pas, di tempat-tempat yang pas. Karena memang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ada waktu-waktu yang tidak cocok kita di situ menyampaikan nasihat. Ada juga orang-orang yang tidak cocok untuk kita sampaikan nasihat kepada mereka. Oleh karena itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita mesti melihat apakah waktunya, apakah orangnya, apakah tempatnya cocok tidak untuk kita sampaikan nasihat di situ. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan cocok atau tidak cocoknya kita menyampaikan nasihat sebelum menyebutkan nasihat, sifat dari nasihat yang akan kita sampaikan. Karena sifat nasihat yang akan kita sampaikan bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Nasihat yang baiknya dibelakangkan, hikmahnya dikedepankan terlebih dahulu. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Karena memang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, banyak orang yang tertarik mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sikap kita yang baik. Oleh karena itu dakwah dengan akhlak dan sikap yang baik itu, dengan hikmah itu lebih diutamakan daripada ceramah-ceramah, daripada nasihat-nasihat yang baik. Karena memang demikian bahasa orang di dunia ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Orang di dunia ini ngelihat bagaimana perilaku Anda, bagaimana sikap Anda, bagaimana tutur kata Anda, sebelum menilai isi pembicaraan kita. Mau tidak mau kita mengakui demikian. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Bagi orang-orang yang mereka itu pintu hatinya terbuka, yang mereka siap menerima kebenaran, hikmah itu lebih utama untuk dikedepankan. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Tentu saja jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud dengan nasihat yang baik itu yang paling baik, sebagaimana yang sering sekali disebutkan
di awal-awal khutbah maupun awal-awal pengajian, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad. Sejujur-jujur perkataan, tentu saja yang paling jujur, jelas yang paling baik adalah kitabullah, kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah, sedikit komentar tentang hadis yang kadang-kadang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sebagian orang itu panas telinganya mendengar ketika kita menyampaikan khutbatul hajah. Ini namanya khutbatul hajah. Yang gara-gara panasnya itu gara-gara bagian terakhir hadis ini, yang padahal jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, bagian awalnya itu lebih utama. Yang semestinya itulah yang kita resapi. Namun gara-gara bagian terakhirnya orang lupa sama bagian yang pertamanya. Bagian pertamanya itu hadis ini, amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian disebutkan wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini bagian kedua. Bagian pertamanya sangat penting sebagai pembuka untuk sebuah nasihat. Karena di situ disebutkan sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita ini disuruh siap-siap loh. Yang Anda mau dengar sekarang ini adalah sejujur-jujur perkataan, sebaik-baik perkataan. Yang mau Anda dengar sekarang ini adalah khairul hadi, sebaik-baik petunjuk. Sehingga orang yang mau mendengar nasihat itu langsung memasang telinga, memasang mata, menyiapkan hati. Inilah yang dimaksud dengan mau'izatul hasanah, memakai firman Allah, memakai sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau bisa dibawakan dengan baik akan membuat hati orang menjadi lembut, membuat orang menjadi terharu, tapi dengan syarat disampaikan dengan kalimat yang baik, dengan cara yang baik. Kalau seandainya pada saat itu membutuhkan motivasi, disampaikan motivasi-motivasi, ayat-ayat dan hadis-hadis yang isinya motivasi. Kalau seandainya pada saat itu dibutuhkan ancaman-ancaman, sampaikan firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersifat mengancam. Kalau dibutuhkan dua-duanya, sampaikan dua-duanya. Dan biasanya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Cara yang pertama dengan menggunakan terghib, motivasi itu untuk orang-orang yang memang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, hatinya selalu terbuka, masyarakat yang tidak banyak di dalamnya terjadi kemaksiatan. Dan biasanya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita menyampaikan dengan ancaman-ancaman itu pada masyarakat yang memang sudah paham. Dia sudah tahu ini larangan, ini tidak boleh dikerjakan, tapi malah banyak terjadi di tengah masyarakat. Bagi orang-orang yang sudah mengerti, sudah paham, namun berpaling dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini cocok disampaikan ancaman-ancaman. Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kita sering menjumpai di dalam firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua-duanya ini digabung.
Ada anjuran sekaligus ada ancaman di situ. Karena memang keadaan kaum muslimin jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah membutuhkan hal demikian. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Selain isinya harus baik, tentu saja diambil dari firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatanan bahasa itu juga harus baik, bisa diterima. Selain itu juga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah harus baik dari sisi memuaskan orang. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, selain jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah disebutkan alasan secara syar'inya, disebutkan juga alasan secara akli, secara akal. Sebagian orang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, orang yang beriman, yang patuh pada firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW, cukup bagi dia dalil-dalil syar'i. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang 36, "Maka kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi orang beriman laki-laki maupun perempuan jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memutuskan satu urusan, memberi keputusan pada satu urusan, maka dia memiliki pilihan yang ketiga, pilihan lain dalam urusan tersebut. Tidak pantas yang seperti itu. Orang-orang mukmin rata-rata jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau ditanyakan ini ada firman Allah, ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada pendapat yang lain, mana yang kamu pilih? Rata-rata orang yang beriman tidak akan berani berkata saya pilih yang lain sajalah. Tidak mau pilih Al-Quran, tidak mau pilih hadis. Tidak ada orang berani. Orang beriman tidak akan bicara seperti itu. Tidak mungkin, mustahil. Dia pasti akan mengedepankan firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW. Cuman kadang-kadang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah kalau dikejar, nah mestinya dong beriman dong sama ayat ini, sama hadis ini, ngelesnya banyak. Tapi prinsipnya, mereka punya prinsip jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, mereka akan mengedepankan firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tidak cukup bagi mereka ini dalil-dalil syar'i. Apa itu Al-Quran, apa itu hadis. Mereka butuh penekanan dari sisi dalil-dalil akli yang sesuai dengan akal sehat. Misalnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang menekankan tentang akidah, keyakinan bahwasanya akan ada hari kebangkitan, Allah Subhanahu wa taala menggunakan dalil akli yang banyak sekali. Misalnya di firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yasin ayat yang ke-79, Allah berfirman, "Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah." Katakan wahai Muhammad, yang menghidupkan orang-orang yang mati itu adalah zat yang menumbuhkannya pertama kali dulu. Ini dalil akli. Kalau orang-orang kafir bertanya, coba lihat ini kuburan sudah tulang belulang, sudah jadi tanah, sudah rapuh, siapa yang bisa menghidupkan yang seperti ini? Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan dalil akli. Sesuai dengan akal sehat, siapa yang menciptakannya pertama kali akan mampu menghidupkannya untuk kedua kali. Akal sehat berbicara demikian. Kalau sudah bisa sekali, ya yang kedua lebih mudah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Rum ayat yang ke-27, "Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi." Dialah yang pertama kali memulai penciptaan itu. Kemudian dia akan mengulanginya lagi. Dan pengulangan itu ahwan alaihi, lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Masuk di akal.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Yasin ayat yang ke-81. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ay yakhluqa mislahum bala. Bukankah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi maha kuasa untuk menciptakan semisalnya? Tentu saja. Kalau sudah pernah menciptakan, akan maha kuasa untuk menciptakan yang semisal lagi. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ini dalil-dalil akli yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang memang betul nanti akan ada hari kebangkitan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang kafir itu berpikir dari sisi yang lain, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan contoh-contoh di muka bumi ini, seperti daerah yang kering kerontang, hutan-hutan yang terbakar misalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan di tempat tersebut, kemudian tumbuhlah tanaman-tanaman di situ. Bukankah yang bisa menumbuhkan dari tempat yang kering kerontang seperti ini akan maha kuasa juga menumbuhkan dari yang sudah hancur, lebur, tumbuh kembali menjadi hijau, menjadi kekar. Contoh di muka bumi ini ada. Dan bumi ini, di dunia ini, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang banyak kekurangannya. Nanti di akhirat segala sesuatu itu bersifat kekal. Tentu saja jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala akan bisa mampu untuk melakukan yang demikian. Dari sisi yang lain juga, misalnya secara akli, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berpikir, apakah masuk di akal Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana menciptakan sesuatu kemudian tidak ada manfaatnya, tidak ada sama sekali hal-hal yang mengundang hikmah di situ? Apakah masuk di akal manusia ini diciptakan begitu saja, disuruh main-main, disuruh bersendaguro, disuruh dan tidak dimintai pertanggungjawaban? Masuk di akal tidak yang seperti itu? Kita saja kalau mau bikin sesuatu, itu membuatnya punya tujuan. Bikin rumah, manfaatnya ada. Kita saja menyuruh orang lain, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, punya tujuan. Kadang-kadang kalau dia sukses kita kasih hadiah, kalau tidak kita hukum dia. Ini yang makhluk yang bijaksananya cuma setengah-setengah. Bagaimana dengan yang maha bijaksana? Tentu saja jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, yang maha bijaksana akan melakukan segala sesuatu penuh dengan makna dan kebijakan, sehingga tidak masuk akal kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan memintai kita pertanggungjawaban, karena dia maha bijaksana, maha adil. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu mesti ada kehidupan yang lain nanti, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memintai kita pertanggungjawaban. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ya Rabb kami, berilah kami di dunia ini kehidupan yang baik, dan di akhirat nanti adalah kehidupan yang baik,
dan lindungilah kami dari azab neraka. Inilah kehidupan yang hakiki, kehidupan akhirat, yang dimana kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tidak dihukum di akhirat kelak. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya. Yang terakhir dari ayat ini, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka, berdialoglah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Kapan orang itu berdialog, coba pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau ada orang yang tidak terima, wah ini salah yang disampaikan, saya tidak terima ini, mesti saya menyampaikan sesuatu untuk membantahnya. Terjadilah pada saat itu perdebatan dan dialog. Kalau terjadi seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita untuk melakukannya dengan cara yang terbaik. Terbaik tentu saja jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, dari sisi tata cara kita berdebat, dari sisi kita menyampaikan dalil-dalil, dari sisi kita memuaskan orang yang berdialog dengan kita, dengan cara tentu saja membatalkan, membantah dalil-dalilnya. Coba lihat jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, debat terbaik yang ditulis, dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, debatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-258, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih, apakah kamu tidak melihat orang yang membantah Nabi Ibrahim dalam masalah Rabbnya, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, an atahu Allahul mulk, gara-gara dia diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, id qala Ibrahimu, pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan dalil pada saat itu bahwasanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Anda bukan sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Rabbkulah yang menghidupkan dan yang mematikan. Maksudnya Nabi Ibrahim, Anda yang mengaku Tuhan ini tidak bisa menghidupkan dan tidak bisa mematikan. Tapi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Raja Namrud pada saat itu berkata, ana uhyi wa umit, tidak, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Bagaimana caranya dia? Dia datangkan dua tahanan, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Tuh, saya matikan satu, saya buat yang satu tetap hidup. Pada saat itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, apakah Nabi Ibrahim tetap mendebat di satu dialog yang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau bisa kita nilai, Raja Namrud pada saat itu tidak berpikir cerdas, salah mengartikan apa yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim. Yang terbaik jika terjadi hal seperti ini, kita pindah ke dalil yang berikutnya. Buat apa kita capek-capek jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah berbicara tentang satu hal yang disalahpahami oleh dia? Oke, kita pindah ke dalil yang berikutnya. Nabi Ibrahim alaihissalam langsung pindah ke dalil yang berikutnya. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerbitkan matahari dari timur. Kalau kamu benar-benar Tuhan, terbitkan dari barat sekarang. Fabuthal ladzi kafar, pada saat itu terdiam orang yang kafir itu. Demikian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tatanan bahasa baik, tata cara menyampaikan baik, dan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Silakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait dengan akal sehat. Iya. Semua orang
bisa mengklaim bahwa dia menggunakan akal sehat. Dalam konteks akal sehat yang kita gunakan di dalam memahami agama, ada beberapa yang sering saya perhatikan Ustaz, kita menggunakan kaidah-kaidah yang tidak ada. Misalnya kita ingin memahami firman Allah dalam Al-Quran, menggunakan firman Allah juga, artinya melalui kitab-kitab sebelumnya atau sunnatullah, apa yang sudah dibuat atau diciptakan oleh Allah, kan itu juga terkait dengan kebenaran. Tidak mungkin Allah membuat api panas, maka mustahil api itu dingin. Ya. Kan begitu cara berpikirnya Ustaz. Ya. Nah, dalam penggunaan akal sehat ini, kita sering sekali di dalam beragama itu, kadang-kadang kita menggunakan kitab-kitab yang standarnya di bawah Al-Quran, seperti pendapat ulama. Saya ambil contoh kejadian pada zaman sahabat. Ketika Bilal membaca salawat di antara dua tarawih, itu Nabi tidak melarang. Tapi menurut pendapat saya bahwa Nabi tidak melarang itu, berarti Nabi tidak akan membenarkan. Padahal kalau kita menggunakan akal sehat, tidak melarang itu bukan berarti itu. Sehingga Nabi tidak melarang, artinya boleh kita kerjakan atas perintah kita sendiri. Tidak bisa kita dalilkan bahwa ini saya laksanakan atas perintah Nabi, karena Nabi tidak pernah memerintahkan. Kira-kira bagaimana cara berpikirnya? Menurut Ustaz, akal sehat ini benar-benar sehat. Iya. Anak pernah sehat kan? Ya, sudah dipahami. Ya. Mungkin yang lain silakan. Ya. Tidak ada. Mungkin itu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu wa ba'du. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Memang agama kita ini agama yang sangat ilmiah sekali. Yang namanya agama yang sangat ilmiah itu tentu saja didukung oleh akal sehat yang sama sekali tidak bisa digoncang, tidak bisa digoyah. Oleh karena itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, para ulama kita dari zaman dulu menyusun ilmu-ilmu yang mendasari ilmu-ilmu syar'i, kaidah-kaidah yang harus diperhatikan ketika seseorang hendak berbicara tentang agama. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Disepakati oleh para ulama kita bahwasanya yang menjadi dasar satu amal perbuatan itu, misalnya tadi dicontohkan misalnya tentang selawat misalnya, pokoknya amal soleh dasarnya itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah ada kitabullah, kemudian ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, barulah kemudian orang berbicara tentang dasar berikutnya seperti qiyas, seperti ijtihad dan yang lain-lain. Itu dibahas dalam ilmu usulul fiqh. Itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ilmu usulul fiqh. Kalau kita mau berbicara serius mendalaminya, itu akan berjilid-jilid kita membaca buku. Sangat dalam ilmu. Ini berbicara tentang sumber-sumber dalil dalam agama. Sehingga tidak serampangan orang berbicara, wah
Saya mau melakukan sesuatu karena saya tadi malam bermimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan saya beribadah dengan cara seperti ini, mengajarkan saya sholawat dengan cara seperti ini. Coba dibuka kitab usul fikihnya, ada ndak sumber agama itu salah satunya adalah mimpi? Nggak ada, tidak pernah ada. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Coba dibuka kitab usul fiqh. Ada tidak salah satu sumber agama itu adalah ciptaan seseorang. Seorang yang sudah dianggap alim kemudian menciptakan sesuatu kemudian didasarkan menjadi dasar agama. Tidak ada yang seperti itu. Yang ada jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, yang namanya ijtihad itu seorang alim ulama yang punya syarat-syarat ijtihad kemudian bersungguh-sungguh untuk menentukan hukumnya apa sih ini, bukan untuk menciptakan sesuatu yang baru, tidak, untuk menghukumi sesuatu. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Belum lagi kita berbicara dari sekian banyak sumber-sumber dalil dalam agama kita ini, dasar ke dalam kita beragama. Kita berbicara satu persatu. Misalnya, dasar yang pertama adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah punya riwayat. Riwayat itu ada yang mutawatir dan ada yang ahad. Yang mutawatir jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah yang kita kenal misalnya ada 7 riwayat. Al-Qira'ah As-Sab'ah misalnya. Itu juga punya ilmunya, yang kalau mau dipelajari sangat mendalam dan akan mempengaruhi tafsir-tafsir Al-Quran. Karena semua riwayat itu pernah dibaca oleh Rasulullah SAW, yang maknanya bisa jadi berubah tapi saling dukung-mendukung. Orang yang mau menafsirkan Al-Quran harus memperhatikan ini, qiraah sab'ah. Karena di balik riwayat-riwayat yang lain ada tafsirannya, ada makna yang lain yang lebih dalam misalnya. Tidak serampangan orang bicara misalnya, wah ini qiraah dari saya, dapat dari nenek moyang saya ini qiraah ini. Harus dicek betul tidak itu Al-Quran. Itu dalam masalah riwayatnya saja. Belum lagi dalam masalah menafsirkan firman Allah dan sabda firman Allah Subhanahu wa taala. Itu ada namanya ilmu usulut tafsir. Dasar-dasar menafsirkan Al-Quran. Dibagilah penafsiran Al-Quran itu ada yang dengan asar, dengan riwayat, ada yang dengan bahasa. Dan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau berbicara tentang riwayat, maka kita akan berbicara dari siapa diriwayatkan. Maka di situ kita harus meneliti dari sisi periwayatan, nyambung dengan ilmu hadis. Ilmu hadis itu ada namanya ilmu mustalahul hadis, ada namanya ilmu riwayat, yang membuat orang bisa meneliti apakah riwayat-riwayat tersebut sahih atau tidak. Saking ilmiahnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, riwayat-riwayat hadis itu satu persatu diperiksa siapa orangnya. Kan sudah meninggal dunia Ustaz, gimana cara meriksanya? Jangan pikir para ulama kita dulu ya ini orang serampangan, bukan. Mereka menulis, siapa yang pernah menulis hadis Rasulullah SAW. Kalau kita kan taunya cuman, oh ya kita tulis hadis Rasulullah isinya begini. Kalau ulama kita zaman dulu ditulis juga siapa yang nulis hadis yang ini. Oh si itu yang nulis ini, dia ikut nulis yang itu, ikut nulis yang ini, ikut nulis yang ini, ikut mendengarkan. Bukan hanya itu saja, ditulis kapan dia lahir, kapan dia meninggal dunia. Bukan hanya itu, ditulis ke kota mana saja, gurunya siapa saja, detail ditulis. Itu kitabnya waliyadzubillah panjangnya luar biasa. Kalau kita baca itu mungkin puyeng. Saya sendiri bacanya, ya Allah ini kok kitab begini. Isinya seperti itu saja.
Dan ditulis juga pendapat para ulama tentang ulama yang ini, tentang perawi yang ini. Oh, perawi yang ini begini, perawi yang ini begini, perawi sangat jelimet sekali. Dan itu hanya orang-orang yang diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa memilih-milihnya secara ilmiah. Jadi tidak serampangan. Kalau kita baca buku, wah, bukunya bagus. Lihat dulu ini riwayat dari siapa. Bisa jadi sahih, bisa jadi dhaif, bisa jadi palsu, harus diteliti. Satu kitab misalnya tidak bisa kita hanya percaya begitu saja, tidak bisa. Karena pendusta dalam agama ini banyak. Jangankan sekarang, di zaman tabi'in dulu sudah ada orang yang membuat hadis-hadis palsu karena memusuhi agama kita. Karena negerinya diserang, akhirnya mereka bikin-bikin hadis palsu. Karena ini dan karena itu, akhirnya mereka merusak agama ini dari dalam. Itu yang tidak kita inginkan, tapi para ulama kita luar biasa. Bisa memilihnya dengan sangat luar biasa. Sehingga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mendalami ilmu agama ini, kita akan sangat yakin bahwasanya yang sampai ke kita ini, atau bagaimana tekniknya supaya kita bisa menerima yang paling benar, itu luar biasa. Kalau saya cerita barangkali nggak akan selesai, 2-3 pertemuan nggak akan selesai. Saya juga nggak bisa begini cerita begini saja. Saya harus bawa kitabnya, harus bicara detail-detail, walaupun hanya sekedar judul-judul babnya saja. Apalagi mau bicara lebih dalam lagi, mungkin umur kita tidak akan habis untuk mempelajari seluk-beluk dari ilmiahnya agama kita. Demikian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadikan kita orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita pelajari ini membawa kita kepada petunjuk yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua dikumpulkan di surganya kelak. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.